Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kosprim yang baik, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua pada kesempatan kali ini. Di ngabuburit santai kita pada hari ini, saya ingin berbagi sharing positif. Topiknya adalah mengenai menulis untuk self healing dan menginspirasi orang lain gitu ya. Di 2 kali ngabuburit sebelumnya kita sudah diskusi mengenai bagaimana membangun mental positif di tengah pandemi corona. Lalu yang sebelumnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi new normal yang akan kita hadapi di kehidupan berikutnya. Nah, untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah topik mengenai menulis adalah sebuah terapi. Nah, teman-teman, di momen seperti sekarang ini saya rasa ini bisa dijadikan sebuah pilihan alternatif ya untuk teman-teman mendapatkan sebuah terapi, entah dari rasa cemas gitu ya, rasa ketakutan, kemudian ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga seorang penulis buku, penulis artikel dari tema-tema motivasi dan pengembangan diri, dan hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua gimana caranya kita bisa mempergunakan menulis ini sebagai sebuah sarana untuk healing ya, selain tentunya bisa menginspirasi orang lain. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa menulis itu memiliki sebuah kekuatan untuk self healing ya. Banyak penderita depresi yang berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dengan menulis. Nah, menulis ini bisa menjadi sebuah terapi karena akan membantu sebuah proses untuk mengeluarkan energi negatif dalam diri sekaligus menularkan hal-hal positif bagi orang lain. Nah, saya ingin membagikan sebuah penelitian dari seorang psikolog namanya Karen Becky dari New South Wales University mengatakan bahwa ketika kita menulis sebuah peristiwa yang penuh tekanan, emosi, bahkan hal tersebut bersifat traumatis, kesehatan fisik dan mental kita akan lebih baik dibandingkan ketika kita menulis tentang topik yang netral. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Nah, waktu saya menulis buku Sukses Luar Biasa Adalah Saya, dan kemudian buku itu mendapat sebuah tempat yang alhamdulillah mendapatkan sebuah apresiasi dari para pembaca saya. Mereka mengatakan bahwa ketika membaca buku saya, emosi mereka ikut terhanyut. Mereka bisa merasakan bagaimana momen saya berada di darkest hour, bagaimana saya struggling, dan pada akhirnya saya mampu untuk mengatasi krisis-krisis dalam diri saya. Ternyata tulisan itu punya efek untuk orang lain. Alhamdulillah, saya jadi bahagia bahwa apa yang saya bagikan itu ternyata memiliki efek untuk orang lain. Tapi hal yang jauh lebih penting bagi diri saya sendiri adalah bahwa momen itu, ketika saya menuliskan buku itu, memang saya sedang berada di sebuah kondisi yang terpuruk, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah nonton YouTube saya, teman-teman sudah lihat bagaimana kisah buku itu lahir. Ketika saya sedang menyelesaikan S2 saya mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan, kehilangan orang yang saya cintai karena pengkhianatan dan sebagainya. Dan bahkan saya harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa orang yang saya cintai mengkhianati saya dan menghamili perempuan lain gitu ya. Jadi itu momen yang sangat luar biasa. Kemudian saya bisa menuliskan peristiwa itu dan itu luar biasa. Buat saya itu menjadi sebuah self healing. Jujur aja itu menjadi sebuah self healing. Nah, jadi psikolog dari New South Wales University si Karen Becky ini juga menunjukkan hasil yang mengejutkan bahwa partisipan yang menuliskan 3-5 peristiwa dalam waktu 15 menit itu mampu meluapkan emosi yang terpendam dan dia menjadi pribadi yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin saat ini punya cita-cita menjadi penulis, atau teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan sebuah terapi psikologis dari mental illness yang sedang teman-teman hadapi, dari depresi, dari kesusahan, dari ketakutan, dari rasa trauma dan sebagainya, saya ingin menyarankan kepada teman-teman untuk mulai menuliskan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya teman-teman. Teman-teman mulai menuliskan apa yang ada di dalam hati dan pikiran teman-teman. Karena selain menjadi terapi, hal itu juga mampu menginspirasi Anda. Maksud saya menginspirasi pembaca Anda. Ketika Anda menuliskan sesuatu yang memang
berasal dari dalam sini dan juga di dalam sini, jadi pikiran dan hati Anda selaras ketika menyampaikan tulisan tersebut, Anda akan mampu membangun sebuah hubungan emosional yang kuat dengan pembaca Anda. Karena hati akan terkoneksi dengan hati. Itu perlu menjadi catatan. Jadi kalau Anda menulis dengan hati, menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya bukan hanya teori, tapi betul-betul dari pengalaman Anda, dari hati Anda curahkan dengan penuh perasaan, ya itu akan membangun koneksi dengan orang lain. Ya, pikiran positif akan terkoneksi dengan pikiran positif. Vibrasi energi itu akan mampu menginspirasi dan juga membantu orang-orang di sekitar kita untuk healing. Jadi, jika yang Anda tulis bukan asal-asalan ya, tapi jika yang Anda tulis bukan sesuatu hal yang asal-asalan, jika yang Anda tulis betul-betul suara hati Anda, pengalaman Anda, ya, pikiran mendalam Anda, bayangkan warisan luar biasa yang bisa Anda berikan pada semesta gitu ya. Jadi sungguh menulis bukan hanya sebuah sarana untuk menerima, tapi juga memberikan energi positif kepada sesama. So, teman-teman, apa yang mau Anda tulis hari ini? Teman, ini saya ada testimoni dari pembaca saya ya. Saya merasa sangat bersyukur bahwa bagaimana mereka mengapresiasi ya, karena hal yang paling menyentuh buat saya adalah karena bagi dia katanya buku ini menceritakan pengalaman ya, transformasi hidup, dan dia bisa ikut merasakan apa yang saya tuliskan di situ. Dan ini adalah memang salah satu sahabat saya, teman saya gitu ya. So, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Salah satu testimoni dari pembaca saya mengenai mindset dan sebagainya. Nah, adalah hal yang sangat menyenangkan ketika tulisan Anda itu bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Gimana, teman-teman? Semangat kan untuk menulis dan berbagi inspirasi. Jadi sebenarnya ketika Anda menulis, ketika Anda mengungkapkan perasaan, ketika itu juga secara tidak langsung you healing yourself and you healing others also. Dan ketika Anda healing others, sebenarnya Anda healing diri Anda sendiri gitu ya. Itu yang sangat luar biasa. Jadi energi positif itu bisa didapatkan dari kemauan kita untuk mendengar dan menguatkan orang lain, karena sebenarnya apa yang sedang kita lakukan itu adalah menyembuhkan diri sendiri. Jadi ini adalah the power of caring, the power of empathy, the power of sharing. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami sebuah masalah dengan mental dan psikologisnya yang butuh penguatan, tapi mungkin di social distancing ini sulit sekali untuk kita bisa bicara dengan orang lain dan sebagainya, teman-teman bisa menyalurkannya melalui tulisan. Mungkin ada yang bilang, kan saya ekstrovert gitu loh, saya nggak bisa menyalurkan lewat tulisan. Hey, kata siapa? Saya adalah seorang ekstrovert yang sangat-sangat ekstrovert, tapi kenyataannya menulis itu pun bisa menjadi sebuah terapi untuk para ekstrovert, bukan hanya untuk para introvert. Kalau teman-teman mau lebih yakin, coba deh teman-teman lakuin itu. Oke, so itu yang mau saya sharing. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di masa-masa stay at home ini, di masa-masa pandemi corona ini punya passion gitu untuk nerbitkan buku, cobanya mulai teman-teman menulis. Pokoknya mulai menulis tanpa harus diedit-edit dulu. Pokoknya tulis saja semua. Tulis dulu sampai nanti akhirnya itu akan jadi sebuah bentuk buku nantinya. Tapi kalaupun teman-teman masih belum terpikir nulis buku, ya it's okay, nulis saja dulu, karena menulis adalah menjadi sebuah sarana terapi yang sangat baik. So, demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih sudah membersamai saya di kesempatan pada kali ini. Doa saya untuk kebaikan jiwa dan hati teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya. Prima Putri Suryatmaja undur diri. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.